Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Maulidan Pratama dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan arsitektur komputer Apple dan IBM. Untuk pendahuluannya, Apple dikenal dengan desain yang sangat terkontrol, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, yang sama-sama dirancang untuk bekerja secara optimal bersama-sama. Di sisi lain, komputer berbasis IBM yang umumnya menggunakan arsitektur x86 dan menjalankan sistem operasi Windows lebih terbuka dan fleksibel. Selanjutnya, pengertian arsitektur komputer. Komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem operasi dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Komponen mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer. Selanjutnya, sejarah Apple dan IBM. Apple didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne di Cupertino, California. Apple I diluncurkan pada tahun 1976 dan diikuti oleh Apple II pada tahun 1977. Kini Apple terus berkembang, berinovasi dengan meluncurkan berbagai produk. Lalu IBM yang didirikan sebagai Bundy Manufacturing Company yang kemudian berganti nama menjadi International Business Machines Corporation pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 2020, IBM mengumumkan fokus baru pada kecerdasan buatan dan cloud. Selanjutnya, komponen utama arsitektur komputer. Yang pertama ada CPU, adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan pemrosesan data. Yang kedua, memori untuk membantu meningkatkan infrastruktur mereka dan memudahkan mereka dengan layanan terbaik. Yang ketiga, OS, perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer. Yang keempat, bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen komputer. Selanjutnya, perbandingan ekosistem tertutup Apple dan ekosistem terbuka IBM. Ekosistem Apple merupakan salah satu keunggulan kompetitif utama yang terkait dengan merek tersebut. Sedangkan IBM mengoperasikan yang memungkinkan berbagai produsen untuk berkontribusi. Prosesor Apple telah beralih ke arsitektur berbasis ARM. Untuk prosesor tersebut, perangkatnya termasuk iPhone, iPad, dan macOS. Prosesor ini diluncurkan pada untuk efisiensi energi dan kinerja yang tinggi. Diluncurkan pada November 2020. Memori Apple dan IBM. Apple menggunakan berbagai jenis memori dalam perangkatnya, termasuk RAM dan penyimpanan berbasis flash. IBM juga menggunakan berbagai jenis memori dalam komponen sistemnya, termasuk RAM dan penyimpanannya. Fleksibilitas Apple dikenal dengan ekosistemnya yang tertutup, yang memberikan fleksibilitas terbatas bagi pengguna dalam satu hal kostumisasi perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan IBM menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi melalui arsitektur terbuka. macOS dikenal karena stabilitasnya yang tinggi. macOS dikenal karena stabilitasnya yang tinggi juga memiliki kompatibilitas yang baik dengan perangkat keras Apple dan aplikasi yang dirancang khusus untuk platform tersebut. Windows dan Linux telah mengalami peningkatan stabilitas dibandingkan versi yang sebelumnya. Kemudian dengan Windows Defender dan pembaruan reguler, keamanan Linux juga bergantung pada konfigurasi dan praktik pengguna. Kompatibilitas yang sangat luas dan berbagai perangkat keras dan lunak. Apple dengan kinerjanya yang tinggi dari perangkatnya
Apple dirancang untuk memberikan kinerja tinggi dengan konsumsi yang daya yang rendah. Apple menawarkan kemampuan multitasking yang kuat. Di sisi lain, IBM menawarkan kecepatan tinggi dalam konteks server dan sistem mainframe. IBM juga menekankan efisiensi dalam desain sistemnya. IBM menyediakan kemampuan multitasking yang sangat baik. Apple membatasi kemampuan kustomisasi perangkat keras dan perangkat lunak, juga memiliki kompatibilitas perangkat keras yang sangat baik. IBM memiliki tingkat kustomisasi yang sangat jauh lebih tinggi. IBM menawarkan kompatibilitas yang sangat luas dengan berbagai perangkat keras, terutama dalam konteks server dan sistem mainframe. Target pasar Apple menargetkan berbagai segmen pasar, termasuk individu, profesional kreatif, pelajar, dan bisnis hingga menengah. Sedangkan IBM menargetkan pasar bisnis dan perusahaan besar, termasuk sektor keuangan, kesehatan, telekomunikasi, dan pemerintah. Pengguna utama Apple antara lain Adobe Creative Cloud, Final Cut Pro, Logic Pro, dan Pages Keynote. Sedangkan IBM antara lain Watson, DB2, Security, dan Cloud. Meskipun keduanya berada di lingkungan teknologi, fokus mereka jauh lebih beberapa aspek, namun ada kesesuaian dalam aplikasi-aplikasi mereka yang digunakan dalam sektor. Kelebihan dan kekurangan Apple, performanya yang tinggi, efisien daya, integrasi ekosistem, keamanan lebih tinggi, desain dan kualitas sistem operasi yang stabil. Kekurangannya keterbatasan kustomisasi, kompatibilitas perangkat lunak, kurangnya port eksternal, ketergantungan pada ekosistem. Kelebihan IBM, performa yang lebih tinggi, kemudahan keperawatan, keamanan tinggi, fleksibilitas dalam penggunaan, dukungan big data dan AI. Kekurangan daya tinggi, kompleksitas tinggi, keterbatasan kustomisasi, ketergantungan pada printer. Kesimpulannya, Apple memiliki perangkat keras yang terintegrasi dengan baik. Jika membutuhkan solusi untuk komputasi dan pengelola data skala besar dalam konteks perusahaan, IBM lebih cocok. Dengan demikian, pilihan arsitektur terbaik bergantung pada kebutuhan spesifik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.